Oke Pak Suparno, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sih Pak hal terburuk yang pernah Pak Suparno ketemui di sungai? Hal terburuk yang pernah saya temui bersama teman-teman di lapangan adalah ketika kami ini menjumpai situasi di mana ada sesosok bayi yang baru dilahirkan, kemudian masih ada ari-arinya, kemudian masih ada tali pusernya, itu kami temukan di daerah aliran sungai. Artinya ini adalah sebuah situasi di mana manusia sudah sangat lebih keji dari seekor macan, yang biasanya kalau macan itu kalau bertemu dengan kita mungkin akan agresif, tapi ternyata kita manusia yang kemudian memiliki akal budi dan keluhuran budi ternyata ini tidak, dan ini membuat saya semakin memberontak bahwa iya, manusia kita sekarang itu sudah dengan darah dagingnya aja sudah tidak peduli, apalagi dengan alam sekitarnya. Dan ini yang salah satu membuat saya, bayi yang ditemukan saat itu sudah dalam kondisi meninggal berarti? Sudah meninggal, sudah membiru sebagian kulit-kulit. Itu kapan Pak ditemukan kira-kira? Itu kami temukan sekitar bulan Juni tahun lalu kali. Tahun lalu itu sekarang tahun mungkin sekitar setahun lalu 2020. Ya. Jadi hal terburuk yang pernah Anda temukan itu bukan berupa sampah yang mungkin rice cooker atau kulkas atau spring bed bahkan, tapi bayi. Pak Suparno, kalau dalam masa pandemi COVID-19 ini atau pas kita menghadapi kondisi virus yang sedang bertebaran, kan sampah-sampah seperti apa sih Pak yang banyak ditemukan di sungai? Apakah masker dan sebagainya juga banyak dibuang di sungai? Ya, jadi kan kalau sampah yang sifatnya harian, sampah-sampah yang biasa kami temukan itu misalnya plastik kemasan sekali pakai itu sudah sangat biasa. Jumlahnya juga luar biasa. Kemudian styrofoam, jumlahnya luar biasa dan itu juga sulit untuk dibersihkan. Kemudian kain dari pakaian bekas kita dan produk tekstil lainnya. Kemudian popok bayi sekali pakai itu biasa. Tapi memang karena adanya tata kelola sampah masih buruk, kemudian yang terjadi ketika ada wabah, ada Pak Gebluk yang kemudian melanda negeri kita dan tidak hanya di Indonesia saja, kita tidak siap bagaimana memberlakukan segala sesuatu yang menjadi bekas yang kita pakai. Nah, akhirnya banyak orang yang kemudian membuang masker sekali pakai ini ke pinggir jalan, ke jalan-jalan kampung. Kemudian ketika ada angin, karena sifat masker ini adalah ringan, ketika terangin kemudian masuk selokan, kemudian ketika hujan kemudian selokannya terisi air, kemudian selokannya masuk sungai. Jadi ini juga menjadi ketika kita di situasi pandemi ini menjadi ancaman, di airnya juga menjadi ancaman. Oke, Pak Suparno, kemungkinan terburuk itu apa sih Pak ketika kita tidak mempedulikan atau kita tidak memperhatikan sungai sebagaimana mestinya? Hal buruk apa yang akan terjadi ke depannya? Konflik antar masyarakat akan semakin dahsyat ketika satu tetes air itu menjadi satu-satunya barang berharga, karena tidak ada makhluk hidup pun yang tidak bisa hidup tanpa air, apalagi manusia. Ketika sumber airnya semakin tercemar, ketika darah aliran sungainya makin tercemar, otomatis proses produksi semuanya kemudian menjadi mahal. Akhirnya kita akan terbebani oleh hal-hal yang menjadi kebiasaan kita. Perusahaan daerah air minum kemudian akan memproses produksinya menjadi mahal. Akhirnya terbebani. Ketika ini makin buruk, semakin keras,
kira sumber mata air itu kemudian akan menjadi mungkin hari ini orang atau negara-negara berlomba-lomba untuk mencari sumber cadangan minyak bumi, mencari sumber tambang baru, emas misalnya. Kalau kemudian kita terlambat, akhirnya akan terjadi malapetaka besar. Orang mungkin akan berkonflik itu dengan air. Diperparah lagi ketika lingkungannya juga semakin tidak sehat. Ongkos kesehatan menjadi mahal. Kesehatan menjadi sesuatu yang mahal. Oke, Pak Suparno, pertanyaan terakhir nih dari kita. Apa sih harapan Pak Suparno kepada masyarakat atau harapan kepada pemerintah atau harapan kepada siapapun yang Pak Suparno ingin sampaikan? Kedepannya seperti apa agar keinginan atau visi Pak Suparno dalam melihat sungai itu bisa lega dan tercapai? Mas, sebenarnya kan kalau di negeri ini ya, yang ditutup di pemerintahan, itu banyak orang-orang pinter, Mas. Saya pikir orang-orang pinter ini juga bisa menjawab. Dan kalau berbicara pemerintah juga saya yakin kok punya anggaran. Kalau misalnya anggaran pemerintahnya kurang, pemerintah juga bisa mendapatkan dana-dana hibah dari luar negeri, grant dari luar negeri. Pemerintah kalau masih kurang juga bisa mendapatkan akses dari dana-dana CSR setiap perusahaan yang ada di negeri ini, baik yang skalanya kecil maupun yang skala besar, baik yang skala lokal maupun multinasional. Kalau masih kurang, pemerintah bisa minjem duit-duit dari Bank Dunia untuk kemudian merestorasi atau memulihkan keadaan. Tentu saja ini memang tidak boleh hanya proyek semata, tapi bagaimana agar penggunaan dana itu dapat dipertanggungjawabkan, perkembangannya juga dapat dipertanggungjawabkan, evaluasinya dapat dijalankan, sehingga akhir dari sisi pemerintah, kemudian pemerintah bisa melakukan itu semua. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga mau diatur, masyarakatnya mau melek, masyarakatnya harus pinter bahwa apa yang kita nikmati itu hari ini, kebaikan yang harus kita nikmati itu adalah hak setiap orang, hak semua makhluk hidup, dan harusnya hak ini kita limpahkan kepada penerus kita. Kemudian semangat ini yang harus kita bangun terus sampai kemudian harapan-harapan ini kemudian selalu bergelinding, berputar semakin cepat sehingga akhirnya harapan-harapan ini kemudian mewujud. Baik, terima kasih Pak Suparno atas berbagi ceritanya di podcast Cerita dari Selatan, dan tentu saja kita di sini sangat angkat topi kepada Pak Suparno atas dedikasinya dalam melihat dan melindungi dan menjaga sungai dimanapun Pak Suparno berada, dan PR Pak Suparno adalah kembali untuk menjelaskan kepada keluarga atas apa yang telah Anda lakukan ini, semoga bisa berguna bagi mereka ke depannya. Terima kasih Pak Suparno atas waktu dan ceritanya berbagi kepada kami dan Sobat Antara. Semoga apa yang telah dilakukan Pak Suparno bisa memberikan hal baik bagi kita, dan apa yang bisa kita lakukan akan tetap bisa menjaga lingkungan menjadi yang bersih, yang lestari, dan bisa terjadi hal-hal baik yang akan datang ke depannya. Dan terus nantikan program podcast Antara di Cerita dari Selatan dan juga program-program lainnya. Dan juga tetap pantau berita baik di antaranews.com, dan podcast Antara bisa disaksikan di YouTube Antara TV, kanal video antaranews.com, dan juga Spotify. Sampai jumpa di Cerita dari Selatan selanjutnya. Semoga akan semakin banyak sosok-sosok yang menginspirasi selanjutnya. Sampai jumpa.